Beliau lah yang siap untuk menjadi narasumbernya. Lalu silakan ke depan, Bu Hotifah. Silakan ke depan, Bu Hotifah. Kemudian selanjutnya adalah koordinator jaringan Mas Andika dari Situbondo. Beliau juga termasuk pelopor penggerak di Nasdem kalangan muda. Jadi silahkan Mas Andika ke depan juga biar wajahnya bisa dilihat oleh teman-teman wilayah lain. Jadi ini termasuk sangat agresif juga di Nasdem, bahkan sering mendampingi Pak Iksan yang kemarin hadir di sini. Jadi kalau nanya tentang Nasdem Jawa Timur, beliau lah yang bisa menjelaskan nanti. Kemudian selanjutnya ada Mas Oni Mahardika, ya Mahardika itu namanya, koordinator SKP. Monggo silakan ke depan. Beliau termasuk sampai sekarang mungkin pimpinan pusat Walhi. Jadi soal-soal lingkungan, soal-soal UPL, UKL, kemudian AMDAL, beliau lah sebagai tokohnya nanti bisa diundang oleh SKI di wilayah lain. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Kemudian ada tambahan di situ, ada tim mobilisasi yang kebetulan sekarang nggak bisa hadir, Ustadz Syaiful Bahri dari Pasuruan. Beliau juga sangat agresif, kalau ingin minta berapapun orang untuk dikumpulkan, langsung dengan tinggal pijit tombol langsung berkumpul. Termasuk yang kemarin itu yang sempat dibawa ke pusat bersama Pak Anies, menemui Pak Anies itu kan beliau juga yang koordinatornya di bawah. Kemudian ada tim cyber Mas Azhar. Kebetulan juga tidak bisa hadir karena berhalangan. Beliau juga sudah melalang buana, bahkan banyak channel di luar negeri. Bahkan seringkali buat aplikasi yang dijual ke luar negeri. Jadi kalau Mas Wahid itu sempat mengetahui uangnya bukan lagi rupiah yang ada di dompetnya itu, tapi uangnya itu dolar, kemudian apa itu, jadi mata uang Eropa itu. Kemudian selanjutnya adalah ada tim milenial. Jadi kami itu untuk tim milenial yang dikomandani oleh Mbak Novi. Monggo silakan Mbak Novi di depan. Oh iya, nanti istirahat ya. Jadi ada tim milenial yang memang dikomandani oleh teman-teman perempuan, oleh Mbak Novi sebagai komandannya, dan itu sudah berkomunikasi dengan berbagai milenial yang kebetulan berjejaring dengan partai-partai politik, termasuk di luar partai yang tiga yang sudah kita tahu sebagai pendukungnya Pak Anies. Jadi ada partai P3 lah. P3 itu juga sempat berjejaring juga dengan Mbak Novi. Itu sebagai bentuk kepengurusan di wilayah Jawa Timur. Tentang hal-hal yang sudah dilakukan, kami sudah menjadi catatan kami dan sudah tertulis, bahkan sudah terprint out. Ada 21 kegiatan yang sudah kami lakukan, mulai dari sebelum musda bersama yang dilakukan di Jombang yang dihadiri kurang lebih hampir 700-600 lebih. Jadi itu dihadiri oleh calon-calon ketua SKI daerah beserta koordinator tiap kecamatan, sehingga kemudian terkumpul sebanyak itu, dan mereka melakukan musda bersama yang diselenggarakan setelah seminar di Jombang kemarin itu. Jadi ada bahasa dari teman kami di Nasdem itu, seperti Pak Ihsan waktu pulang itu sampai nanya, ini gimana SKI kok bisa sampai sebanyak ini? Gimana cara ngumpulin? Ini kan bisa jadi partai ini. Sampai ngomong seperti itu ya teman Nasdem itu. Dari kagetnya sampai bisa mengumpulkan sebanyak itu dengan biaya yang mandiri, tapi mereka sangat semangat dan semuanya bisa hadir, dan alhamdulillah beberapa poin kami sepakati, dan mereka sudah membentuk kelengkapan kepengurusan. Sampai detik ini alhamdulillah 38 kabupaten kota sudah terbentuk di tingkat kabupatennya. Di beberapa SKI daerah itu sudah terbentuk sampai kecamatan. Tetapi sampai saat ini belum kami fiksasi karena menunggu nanti setelah SK di wilayah dan kabupaten ini turun. Mudah-mudahan bisa secepatnya kami terima. Hari ini Pak, hari ini.
Alhamdulillah, tepuk tangan untuk pengurus pusat. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk pengurus pusat. Nanti buat bawa senjata. Ada salah satu kegiatan mungkin dari 21 kegiatan yang penting teman-teman ketahui termasuk SKI Pusat. Pertama adalah kemarin kami sudah melakukan peluncuran saksi demokrasi yang dilakukan di Sumeneb, Kecamatan Batang-Batang di desa Totosan itu dihadiri sekitar 750 orang. Jadi masyarakat berkumpul, kemudian kami undang narasumber dari akademik, kebetulan Dekan Fakultas Hukum berkenan mengisi, kemudian juga salah satunya juga dari teman Nasdem yang ngisi acara seminar itu. Jadi ada banyak masukan dari masyarakat, antusias itu sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan SKI. Di situ kami melakukan peluncuran saksi demokrasi. Kemudian dilanjutkan dengan memunculkan posko-posko, pembentukan posko-posko saksi demokrasi yang kemarin sudah 6 titik, 6 desa di Jombang itu sudah kami bentuk. Alhamdulillah sambutan tuan rumah dan teman-teman sekitar itu luar biasa. Jadi tinggal kami menyusun program tindak lanjutnya. Kemarin memang sudah disepakati bahwa narasumber tiap posko saksi demokrasi itu diambil dari teman di daerah itu sendiri, sehingga lebih tahu tentang kondisi yang real di masyarakatnya. Kemudian yang kedua, mereka itu rencananya mau melakukan diskusi-diskusi baik hal-hal yang terkini maupun hal-hal yang sifatnya nasional itu setiap 1 bulan 2 kali. Dan kami dalam hal ini kemarin sudah dilaksanakan webinar bersama di Jawa Timur itu yang diisi juga oleh sebagian dosen dan beberapa praktisi, termasuk kemarin juga Bapak Abdul Wahab itu mengisi sebagai bentuk kilas balik bagaimana kepemimpinan bottom up itu tercipta. Jadi kemarin sudah kami melaksanakan webinar yang diikuti oleh seluruh pengurus di wilayah Jawa Timur dan alhamdulillah sukses. Sebentar lagi kemarin sudah jadi kesepakatan akan dilakukan webinar juga untuk tadarus. Jadi Jawa Timur karena memang masyarakatnya banyak tokoh-tokoh memiliki pesantren, sehingga aroma keagamaannya juga disentuh. Di situ ada kegiatan tadarus setiap 1 minggu sekali, dan itu bersifat webinar juga. Dan insya Allah kami sudah merancang mengumpulkan calon-calon narasumber itu langsung nanti sebagai bentuk awal dari pelaksanaan SKP. Kayak kemarin sudah mendiskusikan panjang lebar tentang kepemimpinan bottom up. Jadi kepemimpinan bottom up itu karena teman-teman itu bukan persoalan bagaimana mengambil kebijakan dari bawah oleh pemerintah kemudian dikemudikan ke bawah lagi sesuai keinginan bawah, tetapi bagaimana kepemimpinan itu muncul sebagai keinginan masyarakat, terutama sentralnya. Taruhlah misalnya seperti Pak Anies. Pak Anies itu kan secara umum masyarakat itu menginginkan perubahan, sehingga Pak Anies itu cocok untuk perubahan. Ini siapa tokohnya? Ternyata Pak Anies sangat cocok. Ini penilaian masyarakat di bawah, sehingga itu termasuk bagian dari kepemimpinan bottom up yang harus kita munculkan di pemilu 2024. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk kemarin sudah 4 kali kami itu bersama relawan-relawan yang lain itu dikumpulkan oleh Nasdem wilayah. Sempat juga kemarin diskusi tentang bagaimana rancangan ke depan untuk pemenangan Pak Anies. Jadi untuk Partai Nasdem, partai pengusung itu sudah sangat lengket dengan kami di SKI. Bahkan ada tempat khusus itu dipersiapkan untuk SKI. Monggo silahkan kapan saja mau menempati, silakan dipersilahkan di wilayah itu. Jadi luar biasa sekali Nasdem wilayah itu. Nah, kemarin juga ketuanya itu Bun Janjes itu sempat purba ke tokoh-tokoh di Tapal Kuda, kebetulan didampingi oleh SKI. Dan alhamdulillah ini tidak lama lagi insya Allah Pak Anies sedang mengatur jadwal bagaimana hadir di beberapa titik di Jawa Timur itu untuk kemudian menjadi wow effect. Jadi bagaimana kehadiran Pak Anies di Jawa Timur itu menjadi wow effect, sehingga katanya Pak Jati tadi nanti bisa memperbesar epicentrum, magnitudonya bisa ditambah nanti epicentrum itu, sehingga tidak hanya bergetar di Jawa Timur tapi bisa keluar Jawa.
Karena terus terang memang teman-teman di Jawa Timur juga secara diam-diam banyak jaringan di luar Jawa, termasuk di Kalimantan. Kemudian kemarin juga kami berdiskusi panjang lebar dengan calon ketua wilayah SKI Nusa Tenggara Barat. Kebetulan dia mantan staf ahli DPR RI, jadi nyambung. Sampai kemudian dari saking tertariknya dengan SKI, dia itu sampai membuka jaringan beberapa calon-calon yang mau naik di daerah di Nusa Tenggara Barat itu siap untuk bergabung dengan SKI. Ini luar biasa. Jadi tinggal menunggu waktu kapan kita ini kemudian menindaklanjuti program-program yang ditunggu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian selain itu juga kami memang ke depan ini mau fokus tentang bagaimana di saksi demokrasi itu terbentuk di setiap desa. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, kemudian ada 664 kecamatan. Insya Allah untuk desanya berapa ribu saya kurang tahu, tapi rata-rata itu 7.700 desa. Jadi kalau satu desa saja satu posko demokrasi, berarti nanti ada posko demokrasi sebanyak 7.000 lebih, dan ini luar biasa. Insya Allah dengan program-program yang memang kita sepakat mulai dari pusat sampai di bawah, bahwa kita ini tidak hanya sekedar relawan, tapi bagaimana membentuk jaringan itu harus dengan pasti, harus dipastikan betul-betul sampai di akar rumput. Kalau itu sudah terbentuk, pada waktunya nanti kita tinggal pencet tombol. Tapi kalau pembentukan kepengurusan sampai di grassroots itu gagal, tombol yang dipencet ya hanya tombolnya yang dipencet, tapi tidak menyala. Nah ini saya sudah dengan teman-teman diskusi itu, termasuk langkah-langkah yang kemarin dibicarakan dengan Nasdem, bahwa penting sekali di tahun 2023 itu melakukan penataan mesin politik lah kalau di partai itu, penataan struktur sampai ke bawah, sampai di tingkat desa, dengan cara memunculkan posko demokrasi. Karena ketika posko saksi demokrasi itu muncul, tuan rumah siap menerima, otomatis ini sudah menjadi orang SKI. Dengan menerima legowo, kemudian dijadikan pos emperannya, kemudian siap ditempelin banner, dan kemudian ngumpul masyarakat sekitar. Ini kan luar biasa. Tanpa mereka banyak pertimbangan, karena pertimbangannya yang kami berikan kepada mereka adalah untuk kemajuan ke depan. Untuk kemajuan ke depan, jadi ini bagaimana nanti keluhan-keluhan masyarakat, hal-hal yang muncul di masyarakat itu, seperti misalnya sekarang masalah pupuk itu sangat langka, bagaimana caranya, kemudian teman-teman petani misalnya bagaimana hasil panennya betul-betul bisa imbang misalnya dengan biaya produksinya, bisa menghasilkan yang luar biasa. Ini penting terus didiskusikan di bawah, dan sampai saat ini tidak ada yang mendiskusikan itu, terkecuali ya kita ini yang memulai di posko demokrasi itu. Jadi itu sebagai prioritas, di samping kita tetap yang sekolah kepemimpinan publik itu ya kita rencananya bukan hanya online tapi juga offline nanti di beberapa daerah di Jawa Timur. Terus terang Jawa Timur itu luas, jadi kabupatennya saja 38 kabupaten kota, berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi perlu waktu yang sangat luas, tenaga yang luar biasa, termasuk juga mungkin resource. Untuk resource alhamdulillah ke depan insya Allah banyak yang siap bersinergis, termasuk calon-calon DPRD daerah yang dari teman-teman itu yang siap berkolaborasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditambah dari Pak Sekretaris dulu, Pak Nanang, kemudian dilanjutkan dengan koordinator UMKM-nya. 5 menit lagi. Oke. 5 menit untuk keseluruhan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nanang. Tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak Jati dengan segenap dari UGM. Saya juga lulusan UGM. Bukan bermerah ketemu saya di UGM ya. UGM tanda kutip. UGM kalau di Jombang itu Universitas Gus Mujib. Terkenalnya adalah Undar, Universitas Darul Ulum Jombang. Disingkat kalau teman-teman itu bilangnya UGM sama, ada di Jogja dan ada di Jombang. Kalau di Jombang
Universitas Gus Mujib, karena beliau adalah salah satu putra dari yayasan. Menegaskan dari keterangan ketua kami dari wilayah Jawa Timur, Pak Thoyib, bahasanya kenapa seperti yang seringkali disinggung Pak Thoyib, sebenarnya posko demokrasi kita konsentrasi penuh di 3 bulan terakhir ini, kita pusatkan di lumbungnya para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, khususnya di Jombang. Seperti panjenengan ketahui, Jombang itu adalah pusatnya para pendiri NU. Disitulah kita sangat menggencarkan suara-suara bahwasanya Pak Anies ini adalah tokoh untuk pembaruan di tahun 2024-nya nanti. Alhamdulillah kemarin di bidikan kami kita sukses di 6 dapil, 6 kecamatan, karena jumlah kecamatan di Kabupaten Jombang itu ada 38. Kita sukses di 6 dapil itu adalah sebagai tolak ukur awal, nantinya akan kita kembangkan di bulan Januari, akan kita selesaikan di bulan Januari. Itu selesai, itu ada tuntas di 38 kecamatannya. Di samping itu nanti kami juga berkomunikasi aktif dengan Ketua DPD Nasdem Jombang untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan kita kolaborasi di bawah. Seperti halnya yang kita miliki dari SKI itu, dari Saksi Demokrasi, nanti kita akan minta untuk pendampingan atau dari guru saksi dari Jawa Timur itu. DPW Nasdem sudah mengadakan pelatihan guru saksi dari partai. Jadi itu nanti kita juga sudah komunikasi dengan Ibu Janet terkait untuk kolaborasi tingkat bawah untuk tingkat desa itu, untuk pendampingan atau bekerja sama dengan teman-teman Saksi Demokrasi yang ada di tingkat desa. Mungkin cukup itu karena waktunya terbatas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya para ibu-ibu juga bapak-bapak, karena waktu yang singkat, langsung saja saya menyampaikan, tidak lebih tidak kurang seperti apa yang disampaikan oleh ketua kami Ustadz Kartawi, juga Pak Sekjen Pak Nanang dari Jawa Timur, terkait kita lagi sedang fokus untuk pengadaan posko demokrasi dan munculnya saksi-saksi demokrasi. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rektor Happy. Siapa tadi? Iya. Di Jombang pun, ngapunten, wilayah Jawa Timur sebenarnya bukan hanya di Jombang, tapi kita actionnya mengawalnya di Jombang karena pengurus wilayah yang aktif itu di Jombang fokusnya. Saya pun mengupayakan mengoptimalkan tentang program SKI Posko Demokrasi itu di Jombang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Rektor tadi. Memang sebenarnya para tokoh ataupun generasi-generasi itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang kebangsaan, tentang Pak Anies, secara person to person mereka itu semangat, antusias. Tapi entah kenapa untuk mengflorkan itu masih ada kata sungkan, ragu atau takut atau gimana. Mereka sebenarnya siap berkolaborasi dengan kita, tapi masih ada tanda kutip gitu, belum berani memflorkan. Nah, itu kita juga sudah mengupayakan pendekatan, termasuk kemarin dengan Bupati Jombang, Ibu Munjita, yang memang beliau tokoh dari NU. Saya menyampaikan sedikit kata tentang SKI, sebenarnya beliau itu respon, tapi belum berani memflorkan. Karena di event-event, banyak event saya sering bersama dengan Bupati, saya mencoba untuk selalu komunikasi tentang itu. Nah, saya yakin nanti akan ada respon yang bagus untuk SKI di Jombang terutama dan Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 menitnya sudah habis, Pak. Ternyata berat kata Pak Wahid. Oke, terima kasih. Banyak waktu yang sudah kami